Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Hadi Ikram dengan NIM 243700068 akan mempresentasikan tentang pemahaman materi mata kuliah pendidikan agama Islam. Bagian-bagiannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. 1. Hakikat manusia. Pengertian. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kedudukan tinggi dan dikaruniai akal budi yang paling sempurna dan mulia. Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di bumi. Sifat-sifat manusia meliputi kemampuan untuk berpikir, mencipta, beriman dan bertakwa, serta memiliki keterbatasan indera dan mengalami kematian. Perannya adalah manusia sebagai makhluk Allah mempunyai dua tugas utama, yaitu 1. Sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya, serta mengabdi hanya kepadanya. 2. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri dan seluruh alam. Yang kedua, hakikat agama. Pengertian. Agama adalah tatanan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Di dalam Al-Quran, agama Islam merupakan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi manusia dan alam semesta. Fungsi agama Islam. 1. Mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Mengatur hubungan manusia dengan orang lain. 3. Membantu manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kesimpulan yang dapat diambil ialah agama atau unsur religius adalah hal yang sangat penting mengatur kehidupan manusia yang berupa unsur jasmani maupun rohani untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang berisi kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber utama ajaran Islam yang pertama dan utama. Fungsi Al-Quran diantaranya: 1. Sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. 2. Sebagai penyempurna kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. 3. Sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Proses diturunkannya Al-Quran ialah secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir di Gua Hira berupa ayat yang pertama kali diturunkan ialah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang keempat ialah sunnah dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Pengertian sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, karakter, akhlak, atau perilaku Nabi. Contoh, sunnah Nabi seperti tidur menghadap sisi kanan. 2. Ijtihad adalah upaya untuk menggali hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah dengan menggunakan nalar dan kemampuan mental yang mumpuni untuk menemukan solusi atas pertanyaan hukum dalam Islam. Macam-macam sunnah ada 3, yaitu 1. Sunnah qauliyah, sunnah yang dinukil dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Sunnah fi'liyah, sunnah yang dinukil dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Sunnah taqririyah,
sunnah yang berasal dari ketetapan Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan yang dapat diambil ialah sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tafsir terhadap Al-Quran, sedangkan ijtihad berfungsi sebagai sumber hukum Islam untuk menetapkan hukum yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang kelima, akidah sebagai ajaran pokok dalam Islam. Akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil naqli, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi, dan dalil-dalil aqli, yaitu ijtihad, ijma, dan qiyas. Fungsi akidah Islam: yang pertama, membentuk kesolehan di dunia. Kedua, sebagai modal awal mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tiga, untuk menyelamatkan seseorang dari keyakinan menyimpang, yang bertujuan untuk mengokohkan keimanan umat Islam terhadap ajaran Islam sebagai pedoman hidup manusia. Yang keenam, syariah sebagai ajaran pokok dalam Islam. Syariah Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan menuju mata air. Syariah Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia lain atau muamalah, dan hubungan manusia dengan alam yang sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tujuan syariah Islam adalah untuk membangun kehidupan manusia yang baik dan bersih dari keburukan. Syariah Islam juga bertujuan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan umat Islam. Contoh syariah Islam: ibadah, sholat, zakat, dan haji, pernikahan atau qiron, perdagangan atau tijarah. Syariat Islam juga mengatur tindak kejahatan, khamar, maisir, al-qimar, atau judi dan perzinaan.